Oke, cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Tan Agustus. Oke, dan kali ini gue mau tutorial atau gimana caranya mengendarai motor kopling gitu ya. Kali ini gue mau bagi tips and trik cara berkendara motor kopling gitu. Dan sebelum kita lanjut video ini, dan jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan subscribe agar channelnya lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi gitu dalam membuat video-video yang lainnya ya. Oke, sebelum lanjut kita intro dulu, oke? Oke, kita lanjut. Sebelum kita tutorial, gue mau menjelaskan dulu ada beberapa jenis kopling, yaitu yang pertama kopling jarak jauh dan kopling jarak dekat gitu. Dan untuk keterangan kopling jarak jauh itu adalah dia akan ada titik jalannya itu atau titik fungsinya itu di seperempat tuasnya ini ya, bisa dibilang seperempat tuasnya ini. Jadi dia seperempatnya pasti akan jalan gitu. Beda kalau tuas kopling yang bertipe jarak dekat gitu. Kalau jarak dekat itu misalkan segini, dia lebih ke setengah tuasnya gitu untuk jarak dekat. Tapi untuk jarak jauh dia agak seperempatnya ke longnya gitu ya. Nah itu beda, ada dua tipe kopling yang gue tahu gitu ya. Dan untuk cara megangnya sendiri itu kita lihat dari tuasnya gitu. Dan bagaimana cara megang tuasnya? Nah, di sini kan ada tipe tuasnya yang lakukan begini. Nah, kita pegang di sini ya. Tipsnya itu adalah dua jari telunjuk sama jari tengah itu ada di bagian kopling. Dan yang jari manis ini sama kelingking itu buat mengganjal gitu ya. Nah, terus kita tarik tuasnya, dia akan mengganjal ini. Dan otomatis ketika kopling ini berjarak jauh, yang jari manis atau jari kelingkingnya ini akan membatasi jarak gitu, akan membatasi jarak fungsi dari kopling tersebut. Dia akan memberi jarak untuk memberi ketika kita membuka kopling ini pelan-pelan, itu akan memberi rasa yang lebih terasa gitu ya, dibandingkan kita plong gitu atau tangannya semua di kopling. Dan untuk tipsnya, kita pentokan gas lengan ini, bagian ininya kita pentokkan ke sini dan kita ambil ke bagian yang belangkungnya ini ya, bagian jari manis, maaf, jari telunjuk sama jari tengah kita simpan di sini agar lebih terasa untuk nanti ngelepas koplingnya itu biar kerasa gitu. Kalau mau jalan dia pasti akan terasa gitu. Dan misalkan kalau untuk jarak dekat, hampir sama fungsinya. Fungsi jari manis ini dan kelingking itu adalah untuk mengganjal jarak tuas gitu. Nah, ketika kita ambil kopling menarik tuasnya itu, ini adalah memberi jarak, dimana fungsinya itu untuk memberi jarak. Ketika fungsi kopling itu kan ada di tengah-tengah ya, seperempatnya. Jadi kalau kita tarik segini, kalau kita gas itu masuk gigi, itu nggak bakal bisa jalan gitu loh. Ketika kita udah lepas seperempatnya dan terus fullnya gitu, itu akan jalan gitu. Nah itulah fungsi dari jari manis sama jari kelingking untuk mengganjal
tuas kopling, supaya agar koplingnya itu berfungsi biar enak gitu kita belajarnya. Nah, beda kayak kita full kayak gini, misalkan semua jari, dari jari telunjuk sama jari kelingking itu kita berada di tuas kopling gitu. Jadi dia akan apa ya? Akan mempersulit kita mencari titik temu jalannya si kopling ini gitu. Makanya punya tips dari gua ini adalah cukup 2 jari aja gitu loh. Cukup 2 jari, jari manis sama jari jari telunjuk sama jari tengah ini berada di tuas kopling yang ada lekukannya gitu. Nah, begini cara fungsinya. Oke, jadi lebih berasa misalkan dia ada di tengah gitu ya, tengah tuas kopling untuk fungsi koplingnya. Nah, itu untuk membuka kopling seluruhnya gitu loh. Oke, misalkan seperti ini. Oke ya, mungkin lebih bisa dipahamin ya, gampang, auto langsung bisa lah gitu. Oke, kalau gitu kita langsung coba, kita tes bagaimana. On, kita coba start. Nah, seperti ini. Kita masukkan gigi dulu. Kita kopling pakai jari telunjuk sama jari tengah ya. Kita tuas, dan jari kelingking sama jari tengah itu untuk pembatas tuas kopling. Nah, misalkan seperti ini ya, untuk mengganjal gitu. Untuk mengganjal ini menarik tuas, dan ini untuk mengganjalnya gitu ya. Oke, kita coba. Kita sudah tarik tuas koplingnya, kita masukkan gigi 1, dan kita gas sampai RPM 3 gitu ya, terus sampai RPM 4, jangan lebih ya, karena takut ini. Kita ambil di RPM 3 nya. Nah, RPM sini 3 ya, RPM 3 ini. Nah ya, kita coba jalan. Nah, tuh, ini pasti akan berasa titik ini gitu loh, dan terus-terusnya gitu loh. Sebenarnya kalau motor kopling itu kalau udah jalan malah lebih enak gitu dibanding pas pertama start gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu pas pertama start yang akan mati gitu loh. Untuk udah jalan, untuk gigi 2 RPM sedang. Nah, kita tuas lagi, kita gigi lagi, dan seterusnya gitu loh. Ini akan berfungsi ketika kita mau berhenti. Nah, kita tuas lagi, kita netralkan dulu. Oke, kita lanjut jalan lagi, kita putar balik. Nah, jadi kalau udah jalan gitu di kilometer 20 lah, sebenarnya kopling juga nggak usah di ini cuy, nggak usah dituas lagi gitu. Kita tinggal lepas tangan juga bisa, cuman ya harus hati-hati ya, karena masih dalam pemula gitu. Nah, ketika ada prosedur kita berhenti, kita ambil tuas, baru oper gigi, kita lepas lagi. Nah, ini kan membuat efek rasa dengan mengganjal pakai jari jari manis sama jari kelingking gitu. Dan untuk jari telunjuk sama jari tengah itu untuk menarik tuasnya gitu. Jadi kan lebih berasa gitu dibandingkan kita semuanya full di kopling kayak gini. Misalnya kayak gini ya, itu sebenarnya agak gimana ya, agak sulit untuk mencari titik temunya gitu loh, untuk motor kopling ini. Kita cukup untuk jari telunjuk sama jari tengah ini untuk menarik tuas, dan yang jari manis ini dan jari kelingking itu untuk mengganjal bagian tuas kopling gitu, biar lebih mudah kita menemukannya. Dan untuk yang dibilang tangannya lebih kecil, itu kita pentokin aja dari ujung gas ke ujung on off ini ya, kita pentokin aja gitu loh, sampai kita ketemu di titik lengkungan kopling ini. Nah, seperti ini.
kita tarik lagi. Nah, itu kan lebih berasa untuk menemukan titik temu dari rotasi jalannya gitu. Nah, mungkin selebihnya seperti itu. Semoga semuanya bisa dipahamin ya bagi pemula. Oke, kita berhenti di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk kopling yang jarak jauh. Misalkan untuk jarak pendek kurang lebih sama seperti itu. Karena biasanya kalau setiap tipe-tipe motor itu pasti akan beda-beda untuk koplingnya gitu ya. Kalau saya anjurin gimana ya, kalau untuk pemula untuk belajar kopling itu lebih baik motor kopling yang apa ya, jangan yang terlalu besar gitu motornya. Yang pertama dampaknya ya lebih buruk gitu, karena untuk kontrolnya itu lebih sulit dibandingkan motor-motor kecil. Ya kalau saya sih anjurannya untuk motor-motor kecil ya, untuk belajar motor itu seperti apa ya, mungkin Satria, Sonic, mungkin istilah motor-motor kecil yang berkopling ya, intinya gitu kalau untuk belajar gitu ya. Tapi kalau untuk kuda air sih ya terserah gitu, misalkan mau belajar pakai full fairing seperti ini atau naked atau motorsport yang lain tuh bebas. Yang penting saya nyaranin itu untuk metode pembelajaran lebih baik ke motor yang lebih kecil gitu loh, dengan motor kecil yang berkopling intinya gitu ya, bukan motor kecil cc-nya gitu. Yang penting istilahnya berkopling tapi motornya agak lebih kecil gitu loh. Oke, semoga semuanya bisa dipahamin. Sekian dulu video dan tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke? Bagi yang sudah nonton terima kasih banyak, dan semoga bisa jadi pembelajaran video ini. Bagi yang ingin request video atau menanyakan, tinggal komen aja di bawah ini ya. Oke, thank you, terima kasih.